Halo, nama saya Puspita Setiarti, biasa dipanggil Pipit. Saat ini saya bertugas sebagai vikaris di GKJ Mojosongo, Surakarta. Oke Mbak Pipit, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen untuk Mbak Pipit nih. Yang pertama, ceritakan tentang keluarga Mbak Pipit. Oke, jadi saya itu lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya Banjarnegara. Mungkin teman-teman pernah dengar. Saya dari bayi, dari lahir sampai SMK, saya di Banjarnegara. Saya dilahirkan dari kedua orang tua, bapak saya Heru Prasetyo dan ibu saya Sumardiarti. Bapak saya seorang guru yang mengabdi di salah satu sekolah Kristen di Banjarnegara dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ya. Sejak kapan sih Mbak Pipit ingin menjadi seorang pendeta? Oke, sejak kapan pengen jadi seorang pendeta? Sebenarnya dulu waktu masih kecil, ya namanya anak kecil mungkin ya, cita-citanya itu selalu ganti-ganti terus nih. Jadi dulu pengen jadi pengen jadi guru, kemudian pengen jadi arkeolog, kemudian salah satunya juga pengen jadi pendeta. Itu waktu itu kalau nggak salah sekitar kelas 4 SD. Jadi sudah pengen jadi pendeta itu dari kecil, tapi kemudian itu cita-cita itu selalu berubah sampai akhirnya lulus SMK. Saya memutuskan untuk mengambil Fakultas Teologi. Jadi sebenarnya prosesnya itu berjalan begitu saja sih. Pertanyaan ketiga nih Mbak. Mengapa Mbak Pipit ingin menjadi seorang pendeta? Kenapa pengen jadi seorang pendeta? Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tahu saya akan selalu dapat pertanyaan seperti ini, tapi kalau ditanya pastinya kenapa, saya juga istilahnya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi karena saya dididik dengan orang tua yang begitu rajin di berpelayanan di gereja, walaupun jarak antara rumah saya dan gereja itu jaraknya sekitar 7 km dan kami harus menempuh jarak waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk sampai ke gereja, tetapi orang tua saya itu begitu gigih, begitu rajin sekali untuk pelayanan, dan sejak dari kecil pun saya sering diajak oleh kedua orang tua saya, bahkan gereja itu seperti rumah kedua saya. Jadi semenjak itu saya merasa kehidupan berpelayanan di gereja itu sangat menyenangkan. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat saya pengen jadi seorang pendeta, karena teladan dari kedua orang tua saya yang meskipun mereka bukan seorang pendeta, tetapi kehidupan mereka melayani untuk Tuhan itu buahnya, kemudian kehidupan kami sebagai keluarga itu menjadi sangat-sangat menyenangkan. Gitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ya. Apa sih Mbak suka dan duka dan keseharian menjadi seorang mahasiswa teologi? Oke, suka dan duka jadi mahasiswa teologi. Jadi sebenarnya waktu itu masuk ke Fakultas Teologi itu bukan sebuah pilihan pertama ya. Jadi dulu itu pilihan pertama saya malah hubungan internasional di UKSW. Pilihan pertama hubungan internasional, pilihan keduanya itu Fakultas Teologi. Dan ya syukur kepada Allah dua-duanya memang diterima waktu itu. Tapi atas berbagai macam pertimbangan akhirnya saya memilih Fakultas Teologi. Nah, suka duka jadi mahasiswa Fakultas Teologi itu ya pasti karena sebelumnya ketika masuk itu yang dipikirkan pasti kalau masuk teologi jadi pendeta gitu ya. Padahal kalau kita sudah masuk berkuliah di Fakultas Teologi itu kita bakal ketemu banyak hal, baik itu pendidikan, kemudian konseling, terus penafsiran Alkitab dan lain sebagainya. Itu sangat kaya sekali, dan suka dukanya ya kita harus menyediakan diri untuk pemahaman di awal itu harus berani untuk dirubah. Jadi misalkan kita sebelum berkuliah melihat Alkitab
itu sebagaimana teks-teks yang tertulis gitu ya. Tapi nanti setelah masuk ke Fakultas Teologi ternyata kita jadi tahu di balik teks ini tuh ada kejadian apa, kemudian penulisnya itu kenapa kok nulis seperti ini, kemudian kenapa kok Alkitab disusun dengan seperti ini dan lain sebagainya. Apalagi dengan perkembangan ilmu teologi yang semakin banyak itu mau tidak mau membuat waktu itu saya sebagai mahasiswa teologi harus belajar dengan keras dan belajar banyak hal supaya ilmunya nanti yang didapat dari Fakultas Teologi ini menjadi sebuah ilmu yang baik juga untuk diterapkan di gereja. Gitu. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang Mbak Pipit pikirkan saat pertama kali mendengar GKJ Mojosongo? Waktu pertama kali mendengar GKJ Mojosongo itu saya nggak tahu GKJ Mojosongo itu di mana, sama sekali nggak ngerti. Walaupun saya itu kuliah di Salatiga itu cukup lama, saya itu telat lulusnya, jadi lulus itu sekitar tahun ke-5 kalau nggak salah, tahun ke-5. Jadi saya 5 tahun di Salatiga itu saya baru menyadari kalau 5 tahun itu pula saya nggak pernah yang namanya main ke Solo. Padahal kan Salatiga Solo itu sangat dekat, tapi saya jarang atau bahkan tidak pernah main ke Solo gitu. Jadi ketika waktu itu ditelepon, jadi waktu itu yang nelpon tuh Pak Roni itu nelpon saya. Waktu itu posisinya saya masih kerja part time sebagai seorang penjaga toko make up gitu. Biasanya saya nggak pernah ngangkat telepon nomor asing, tetapi waktu itu tiba-tiba ada nomor asing telepon saya. Saya pikir, oh ini mungkin antara supplier makeup tempat saya kerja atau pelanggan saya yang tanya stok gitu. Jadi saya angkat, yang ternyata adalah Pak Roni yang waktu itu menawarkan saya untuk berproses di GKJ Mojosongo. Waktu saya dengar Mojosongo ki endi, saya gitu karena benar-benar nggak tahu. Mungkin kalau daerah Semarang saya masih agak ngerti, tapi ini di Solo itu saya benar-benar nggak tahu GKJ Mojosongo seperti apa. Jadi ketika waktu itu saya ditawari untuk ikut berproses di GKJ Mojosongo, awalnya saya pun agak berpikir-pikir, tetapi berpikirnya bukan karena saya tidak tahu tempatnya, tetapi karena waktu itu memang saya belum lulus. Jadi kesan pertama saya mendengar GKJ Mojosongo, saya sama sekali tidak tahu, dan ya saya waktu itu prinsipnya kalau ini itu tanah yang atau tempat yang Tuhan berikan untuk saya, ya saya akan datang ke situ. Dan waktu itu saya berusaha tidak mencari tahu GKJ Mojosongo itu di mana, seperti apa, dan sampai akhirnya saya berproses itu baru saya mencoba mencari tahu seperti apa GKJ Mojosongo. Begitu. Bagaimana perasaan Mbak Pipit ketika akan menjadi seorang pendeta di GKJ Mojosongo? Ya, perasaannya mau jadi pendeta pasti deg-degan ya. Apalagi ini udah tinggal beberapa hari lagi, deg-degan campur aduk. Saya merasa terharu dengan istilahnya dengan setiap proses yang Tuhan izinkan buat saya, tapi di lain sisi juga saya sangat senang karena bisa menjadi bagian dari keluarga di GKJ Mojosongo. Saya merasa di GKJ Mojosongo ini bukan hadir sebagai orang asing, tetapi sejak awal itu saya merasa betul-betul teman-teman di GKJ Mojosongo itu menerima saya sebagai seorang keluarga. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaannya ketika akan menjadi pendeta di GKJ Mojosongo, saya campur aduk antara deg-degan karena ya untuk memulai sesuatu yang baru kan memerlukan penyesuaian yang pasti memerlukan waktu, tetapi di lain sisi saya bersyukur saya berada di tempat ini, dan syukur kepada Tuhan juga saya begitu menikmati setiap proses, dan sampai saya tiba di proses sebentar lagi akan ditabiskan. Itu salah satu momen yang saya tunggu-tunggu. Ada yang bertanya nih Mbak, coba Mbak ceritakan masa-masa berproses di GKJ Mojosongo. Oke. Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya, ketika awal-awal itu saya ditelepon Pak Roni. Ketika ditelepon Pak Roni, posisinya saya waktu itu sedang part time
skripsi belum selesai. Jadi ketika Pak Roni itu menelpon saya mengatakan kepada Pak Roni kalau saya belum lulus Pak, gitu. Saya belum lulus Pak. Dan Pak Roni pun waktu itu merespon tanggapan saya itu dengan, nggak apa-apa Mbak, ada calon lain juga yang belum lulus gitu. Nah, karena panggilan untuk berproses di GKJ Mojosongo itu adalah panggilan yang pertama yang pernah saya terima, maka waktu itu saya meminta waktu kepada Pak Roni, kepada panitia sekitar 3 hari untuk menjawab panggilan itu. Jadi ceritanya kayak orang yang ditembak sama cowok gitu ya, minta waktu untuk jawab pertanyaan itu. Jadi waktu itu setelah 3 hari itu saya dengan pergumulan, karena waktu itu saya sampaikan tadi saya belum lulus, skripsi aja itu kayaknya masih lama banget harus saya kerjakan gitu ya. Kemudian pengalaman saya yang sangat minim di bidang pelayanan. Kemudian ada banyak hal juga yang menjadi pertimbangan. Tapi kemudian selama 3 hari itu saya banyak sharing ke pendeta saya, ke Pak Yakubus, pendeta Yakubus di GKJ Banjarnegara, ke orang tua saya, ke sahabat-sahabat saya, ke pasangan saya waktu itu. Dan salah satu pesan yang paling saya ingat dari kedua orang tua saya adalah mereka mengatakan kalau namanya panggilan untuk melayani itu nggak boleh ditolak gitu. Kemudian yang kedua, orang tua saya mengatakan nggak ada orang yang 100% siap untuk melayani di gereja. Tuhan Yesus saja perlu berproses juga dengan segala macam yang dia alami, seperti tantangan-tantangan, berhadapan dengan orang banyak dan lain sebagainya, sampai ia benar-benar dipakai oleh Bapa yang kemudian berpuncak di peristiwa salib. Jadi 2 hal itu yang kemudian meneguhkan saya. Orang tua saya mengatakan tidak ada yang 100% siap untuk melayani, dan panggilan melayani itu tidak boleh ditolak. Nah, setelah saya menerima untuk ikut berproses di GKJ Mojosongo, selanjutnya saya diberi waktu untuk melakukan khotbah perkenalan. Waktu itu khotbah perkenalannya, kalau tidak salah tanggal 15 April tahun 2019. Saya masih ingat sekali, 15 April 2019 itu adalah Minggu Palmarum. Nah, kita kan tahu ya kalau Minggu Palmarum itu minggu di mana Yesus itu memperingati ketika Yesus masuk ke tempat pelayanannya yang terakhir gitu. Yesus itu di situ dia masuk ke jalan penderitaannya, tapi itu jalan penderitaan untuk memperoleh kemuliaan. Nah, di situ saya ketika selesai khotbah itu, setelah selesai khotbah perkenalan dan kemudian saya kembali ke Salatiga, saya baru kepikiran, jangan-jangan memang ini ya tempat terakhir yang Tuhan berikan sama saya gitu. Tempat terakhir yang Tuhan sediakan bagi saya. Tapi ya sudah, karena pada saat itu saya menyadari belum lulus, skripsi aja masih belum selesai gitu. Saya menjalani proses dengan tanpa ambisi, artinya saya tidak kemudian aku harus di sini gitu. Aku harus diterima sebagai calon pendeta di GKJ Mojosongo, tapi saya benar-benar, Tuhan, kalau memang ini tempat yang Tuhan berikan, puji Tuhan. Kalau bukan, berarti GKJ Mojosongo sudah Tuhan pilih untuk menjadi bagian dari proses pelayanan saya. Saya cuma prinsipnya seperti itu aja. Tetapi ternyata syukur kepada Allah, dari 10 orang yang waktu itu diberi kesempatan untuk khotbah perkenalan, saya masuk ke 5 besar atau ke tahapan selanjutnya. Saya masuk ke 5 besar itu. Nah, di 5 besar itu kemudian saya dan bakal calon lainnya diberi waktu untuk melakukan orientasi selama 1,5 bulan. Selama orientasi saya diterima dengan penuh kasih sayang dengan keluarga Pak Samuel AT dan Ibu Samuel yang bertempat tinggal di Wonorejo. Saya diterima seperti keluarga sendiri, dan
Saya bersyukur, saya berterima kasih banyak untuk Pak Samuel dan Bu Samuel yang menolong saya di proses-proses awal pelayanan saya di Mojosongo. Ketika orientasi 1,5 bulan itu saya secara khusus diberi waktu untuk membawakan PA, PD, kemudian khotbah juga di Mojosongo, di Samirukun dan di Wonorejo selama 1,5 bulan. Kemudian semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan, dengan lancar. Saya juga merasa diterima oleh teman-teman, oleh keluarga di GKJ Mojosongo. Setelah itu, setelah 1,5 bulan proses orientasi, selanjutnya saya waktu itu sempat ditanting atau diberi pertanyaan, bersedia atau tidak kalau lanjut ke proses yang berikutnya gitu. Saya kaget, lawang saya belum lulus, saya skripsinya juga masih menggantung gitu kan. Akhirnya setelah proses orientasi itu saya harus mengejar skripsi supaya bisa selesai paling tidak sebelum bulan Desember. Desember itu adalah bulan coblosan waktu itu. Saya waktu itu sangat didorong oleh Pak Simon Julianto dan Pak Fidelis, kedua dosen pembimbing saya di UKSW. Mereka sangat membantu dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan karena ibaratnya sudah ada yang nunggu waktu itu. Akhirnya puji Tuhan, karena pertolongan mereka juga, skripsi saya selesai. Kalau tidak salah nggak ada 1 bulan itu, padahal ya waktu itu kalau tidak salah juga masih bab 3 akhir kalau nggak salah. Itu saya kebut, saya dibantu mereka dan puji Tuhan selesai. Kemudian Desember, masuk ke bulan Desember itu adalah bulan coblosan, ada 2 bakal calon yang terpilih. Di situ saya juga masih dengan prinsip saya yang di awal, kalau memang Tuhan memberikan tempat ini menjadi tempat saya, ya puji Tuhan, kalau tidak maka saya bersyukur bisa berproses di GKJ Mojosongo. Waktu itu kalau tidak salah juga karena pada saat proses coblosan itu saya tidak hadir. Kemudian hari Rabu saya baru mendapat informasi secara resmi kalau saya terpilih sebagai calon pendeta di GKJ Mojosongo. Puji Tuhan, saya lega, saya bersyukur karena ternyata proses yang baru saja saya lalui membuahkan sesuai apa yang diharapkan oleh banyak orang. Saya menjadi bakal calon pendeta di GKJ Mojosongo. Setelah bulan Desember itu, kemudian saya pun dinyatakan lulus pada akhir November. Jadi dalam range waktu yang sangat singkat, November ke Desember itu, puji Tuhan ada 2 momen yang menggembirakan. Yang pertama saya dinyatakan lulus, dan yang kedua saya dinyatakan terpilih sebagai calon pendeta GKJ Mojosongo. Setelah itu bulan Januari tahun 2020 saya pindah ke Solo. Dari Salatiga saya kemudian tidak sempat pulang ke Banjarnegara, saya langsung boyongan ke Solo. Di situ saya memulai proses saya sebagai calon pendeta, dan mulai bulan Februari saya harus melakukan pembimbingan selama 6 bulan. Jadi Februari sampai Juli, waktu itu sampai Juli saya harus melakukan pembimbingan bersama dengan 4 pembimbing, ada Pak Novembri, Pak Hida, Pak Uri, Bu Tias. Terima kasih banyak untuk bimbingannya waktu itu. Tetapi ternyata di tengah jalan ada pandemi corona. Jadi bimbingan itu baru berjalan sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian kami harus stop sekitar 1 bulan karena ada pandemi. Jadi kami waktu itu karena pandemi kan masih awal-awal, kami masih bingung ini nanti bentuk bimbingannya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi setelah 1 bulan kami sempat libur
kami melanjutkan lagi proses bimbingan sampai selesai. Nah, di proses bimbingan ini yang bagi saya sebuah proses yang cukup mengagetkan karena rasanya melebihi bimbingan skripsi gitu ya. Karena kalau bimbingan skripsi kan dosen pembimbingnya paling cuma 2 atau 1. Nah, ini ibaratnya seperti punya 4 dosen pembimbing gitu. Dan setiap hari harus saya lakukan seperti itu, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan lain sebagainya itu harus saya lakukan aktivitas untuk bimbingan pulang dan lain sebagainya. Dan ada sebuah tantangan lagi ketika akan ujian peremtoar di bulan September. Hamin 1 bulan sebelum ujian peremtoar ada keputusan atau ada kesepakatan untuk merubah bentuk dari peremtoar. Kalau peremtoar, ujian peremtoar biasanya calon pendeta ditanyai segala macam gitu ya, sampai biasanya waktunya berjam-jam. Tetapi karena lagi pandemi, maka kita harus membuat sebuah bentuk ujian yang istilahnya lebih ringkas. Akhirnya waktu itu ditetapkan bahwa saya dan teman saya Yudhistira yang di GKJ Bibis Luhur, kami satu angkatan bimbingan, kami harus membuat 4 paper dalam waktu 1 bulan. Dan itu cukup melelahkan bagi saya dan cukup kaget. Gimana caranya membuat 4 paper dalam 1 bulan gitu ya. Karena ibaratnya kalau kuliah bikin 1 paper aja rasanya kita harus memerlukan waktu yang banyak, apalagi ini dalam 1 bulan 4 paper. Akhirnya saya sempat ada kesehatan mental saya sempat terganggu waktu itu ketika harus mengerjakan 4 paper dalam 1 bulan. Proses bimbingan ini proses yang sangat menarik karena di situ saya harus berperang dengan diri sendiri. Waktu itu jauh dari keluarga. Karena pandemi lagi panas-panasnya saat itu, saya nggak bisa main dan teman pun nggak bisa main ke Salatiga. Jadi betul-betul hidup sendiri di pastori, mengerjakan segala tugas, dan ternyata itu tidak baik juga waktu itu untuk kesehatan mental saya. Bahkan Hamin 5 sebelum ujian peremtoar itu posisinya saya masih terapi dengan psikolog. Jadi ketika ujian peremtoar pada saat itu adalah masa-masa di mana saya sedang harus melakukan terapi dengan psikolog. Tapi syukur kepada Allah ternyata proses itu cukup membuat saya merasa sendiri bahwa kemampuan saya dalam menghadapi stres akhirnya bisa termanage dengan baik, dan ujian peremtoar puji Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Walaupun juga ternyata ada cerita menarik di balik ujian peremtoar. Kalau tidak salah Hamin berapa ya? Mungkin tidak ada hitungan hari, tapi lebih tepatnya hitungan jam. Sorenya itu ujian peremtoar tanggal 26 atau 27 September begitu. Sorenya sebelum ujian peremtoar, izin untuk melakukan kegiatan di gedung pertemuan itu dibatalkan. Jadi panitia harus bekerja dengan sangat keras mempersiapkan segala sesuatunya di gereja. Tapi atas penyertaan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, masa bimbingan selesai, kemudian saya di dalam ujian peremtoar dinyatakan layak tahbis, artinya saya ditetapkan sebagai seorang vikaris sampai hari ini. Dan puji Tuhan juga masa vikariat sebentar lagi juga akan berakhir karena besok saya akan ditahbiskan sebagai pendeta kedua di GKJ Mojosongo. Begitu. Oke Mbak Pipit, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, kenapa Mbak Pipit suka sama kucing? Pertanyaannya susah banget ya. Kenapa suka sama kucing? Karena apa ya, kucing itu kan lucu dan seekor hewan yang sangat bersahabat sih. Tetapi apa ya, sebenarnya suka kucing di Mojosongo ini nggak sebuah proses yang nggak sengaja juga. Mungkin aku saya ceritain dikit ya.
waktu itu prosesnya di pastori itu saya kan tinggal sendirian tuh. Sepi banget, rumahnya tuh besar. Lingkungannya sepi banget. Saya sebelumnya belum pernah tuh yang namanya tinggal di rumah sendirian selama itu gitu ya. Akhirnya suatu saat saya berdoa sama Tuhan. Sebenarnya berdoanya juga iseng sih. Saya cuma berdoa, Tuhan, mbok saya dikasih kucing gitu. Karena buat temen lah di rumah gitu. Kucing cuma numpang makan juga nggak masalah lah. Yang penting sesekali ada temen buat ngobrol, karena waktu itu kan lagi pandemi ya, nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Nggak taunya itu beberapa hari kemudian betulan datang kucing ke rumah dalam posisi hamil, dan dia lahiran di pastori. Jadi waktu itu minta 1, bonusnya 2 karena dia lahiran 2 anak. Ya udah, dari semenjak saat itu anaknya saya pelihara terus sampai sekarang. Dan ternyata kucing itu juga yang menolong saya, yang menghibur saya selama saya masih tinggal sendirian di rumah. Bahkan kucing itu juga yang menolong saya untuk mengatasi masalah kesehatan mental saya waktu itu. Jadi kalau kata psikolog saya itu, kucing yang saya pelihara itu salah satu faktor yang bisa meredam stres saya waktu itu. Nah, jadi sampai sekarang keterusan deh pelihara kucing-kucing itu, karena ya mereka menyenangkan. Kemudian mereka sudah seperti keluarga saya sendiri, bener-bener pet gitu ya. Jadi ya seneng aja gitu pelihara kucing. Itu. Apa artinya momentum penahbisan untuk Mbak Pipit? Oke. Artinya momentum penahbisan buat saya. Yang jelas momentum penahbisan ini adalah sesuatu yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh siapapun yang berproses di gereja. Teman-teman vikaris atau teman-teman calon pendeta dimanapun, pasti mereka berharap untuk dapat ditahbiskan, karena memang momentum penahbisan itu untuk sampai di penahbisan seperti yang tadi teman-teman sudah dengar, itu prosesnya cukup panjang. Bahkan untuk sampai di penahbisan saya kurang lebih melalui 3 tahun lah, sekitar 2 sampai 3 tahun proses di GKJ Mojosongo dengan segala macam proses yang harus terjadi. Jadi momentum tahbisan ini adalah sebuah momen yang tentu bukan akhir dari perjalanan saya selama ini, tetapi ini justru adalah sebuah pintu gerbang yang baru yang diizinkan Tuhan buat saya. Karena nanti setelah momentum pentahbisan saya harus memulai dengan tugas-tugas yang baru, dengan segala hal yang baru juga harus saya lalui. Maka momentum pentahbisan ini adalah momen di mana saya harus sungguh-sungguh menyadari keberadaan diri saya yang adalah abdi Tuhan, yang tidak boleh membanggakan apapun yang ada dalam diri saya, tetapi semuanya itu hanya untuk Tuhan. Artinya saya juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Oke Mbak. Oke. Kenapa memilih tema Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana? Iya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana itu kan sebuah kutipan dari puisinya Pak Sapardi ya, yang judulnya adalah Aku Ingin. Di situ puisinya sebenarnya sangat singkat, dan bahkan menurut penuturan Pak Sapardi itu adalah puisi yang dibuat dengan cukup cepat dan tanpa banyak perubahan atau bahkan tidak ada perubahan alias tanpa revisi. Jadi terjadi begitu saja puisinya, dan sebuah puisi ini yang membuat saya tertarik sekali dengan puisi ini. Ya, kata-kata yang disebut Pak Sapardi seperti kata-kata itu tidak sempat disampaikan oleh api
yang menjadikan kayu itu kemudian menjadi sebuah abu. Mencintai dengan sederhana itu sekaligus adalah sebuah bentuk mencintai yang paling rumit, karena ya kita di situ disebutkan kita nggak sempat berkata-kata. Yang kita lakukan itu adalah terus mewujudkan cinta, mengekspresikan cinta tanpa banyak kata-kata. Artinya cinta itu juga adalah sebuah kata kerja. Cinta itu adalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Itu yang membuat saya sangat tertarik dengan puisi ini, karena puisinya yang sangat indah. Selain itu, tema Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana juga terinspirasi dari salah satu tulisan Romo Sindunata, sebuah buku yang berjudul Mata Air Bulan. Di situ menceritakan tentang kisah perempuan-perempuan di Pakem yang berusaha untuk mendirikan sebuah patung Maria dengan keterbatasan dan kesederhanaan mereka, tetapi mereka dengan begitu gigih ingin membentuk sebuah patung Maria yang begitu indah, karena itu adalah bentuk dari cinta mereka. Jadi kedua hal inilah yang kemudian membuat saya terinspirasi untuk membuat tema Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Harapannya istilahnya saya tidak sempat lagi untuk mengucapkan banyak kata-kata, tetapi Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana itu adalah sebuah ikrar, sebuah komitmen di mana cinta itu menjadi salah satu hal yang mendorong saya untuk selalu mengerjakan cinta, mewujudkan cinta, mengekspresikan cinta dalam wujud karya untuk jemaat, untuk Tuhan juga. Begitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya. Ya. Setelah penabisan, Mbak Pipit ingin menjadi pendeta yang seperti apa? Ya, setelah penabisan pengen jadi pendeta seperti apa? Seperti tema yang tadi sebelumnya saya sampaikan, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, ya saya pengen jadi pendeta yang selalu mengerjakan cinta. Selain itu juga saya pengen menjadi sahabat bagi siapapun, terutama bagi jemaat di GKJ Mojosongo, supaya nanti ketika kita sama-sama bertumbuh dalam iman, kita menjadi sebuah komunitas yang menyenangkan, komunitas yang melakukan, belajar iman dengan penuh sukacita, dengan gembira, dan itu pasti akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Oke, next. Apa harapan Mbak Pipit untuk GKJ Mojosongo? Ya, harapan saya untuk GKJ Mojosongo, saya ingin kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar dengan segala keberagaman kita. Kita harus terus semangat untuk tetap mewarnai kehidupan beriman kita di GKJ Mojosongo dengan segala macam talenta yang Tuhan beri, dengan segala latar belakang yang kita miliki. Itu semua adalah talenta dari Tuhan, dan harapannya kita bersama boleh bertumbuh dengan subur, kita bersama saling mencintai satu dengan yang lain. Kita juga menjadi sebuah komunitas yang saling mencintai, di mana akhirnya gereja kita, bahkan keluarga-keluarga kita adalah tempat yang subur untuk cinta itu tumbuh. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebenarnya ini request dari tim ya Mbak ya. Oke. Kami minta untuk Mbak Pipit menutup acara dengan bahasa Banyumasan. Ini dikerjain. Oke. Pakai bahasa Banyumasan ya. Iya. Oke. Gimana ya ngomongnya ya? Ini udah terlalu lama di Solo nih. Oke. Ngomong apa ya? Oke. Kanca-kanca sing wis nonton acara dina iki, nyong nyuwun pandongane ngesuk nyong arep ditabisna dadi pendeta sing keloro nang GKJ Mojosongo. Moga bae kabeh
teyeng kalaksanan karo sae lancar, ora ana kekurangan babar belas lan dadi acara sing tayang bungahaken sapa bae sing nonton. Matur nuwun. Oke, cut. Ini aku ngomong apa sih? Aku ngomong apa coba? Hei. Kerjain. Walaupun saya nggak tahu artinya ya.